ora dadi, panah ngedur ora iso nglep ya ora dadi. Lah nggih. Jagung nek panah ya mboten saged dadi. Soale nek panah ora iso nglep ya mboten dadi. Lu jagung iso nglep. Berarti niki ping pinten lomboke niki? Hari iki bola-bali Lombok niku kula pari pisan niku. Nah, ini saya temukan batu pembatas, yang mana batu pembatas ini antara batu pembatas lahan, yang sebagian ini batu pembatas zaman dahulu yang dibuat batasan orang tua-tua zaman dahulu, terus sekarang ini diganti yang baru, yang ini, yang kotak tengah itu adalah batu pembatas baru, pembatas lahan petakan sawah. Terus yang ini batu yang lama, yang sejak zaman dahulu. Terus termasuk itu yang kecil ini juga yang lawas. Sedangkan yang baru adalah batu pembatas yang kotak segi 4 panjang ini. Nah, langsung saja kita akan review ke sana untuk melihat di pinggir jalur, dari jalur yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya. Ini lewatnya agak sedikit ribet teman-teman ya, karena sangat rimbun sekali.
Ini kalau lewat sini mungkin bisa, ini mudah-mudahan bisa. Airnya dari petakan sawah sampai meluber ke sungai. Ya, bisa lewat sini. Nah, ini saya sudah sampai di jalur yang menghubungkan ke desa sana. Sebuah desa yang banyak dihuni rumah-rumah warga. Terus yang di sebelah sana, di samping saya ini yang mengarahnya ke sana, ini termasuk juga menghubungkan sebuah desa yang agak sedikit jauh dari sini. Mungkin sekitar kurang lebih setengah kiloan dari sini. Tapi sebelumnya saya akan mereview lagi sejenak di sebelah sini, di sebuah persawahan yang sedikit agak jauh dari kampung atau pedesaan. Mumpung ini cuacanya sudah agak mendukung, artinya hujannya sudah mulai reda, meskipun masih ada rintik-rintik hujan sedikit-sedikit tidak masalah. Anginnya sepoi-sepoi sudah mulai berhembus, biasanya ini artinya hujannya sudah benar-benar reda. Nggak tahu lagi kalau nanti malam hujannya dilanjut lagi, saya sendiri juga nggak tahu. Tapi biasanya kalau anginnya sudah mulai datang begini, hujannya sudah reda sampai malam. Ya, beginilah musim hujan di desa, di kampung, dan di persawahan yang tidak jauh dari lokasi perkampungan atau pedesaan. Dan saya akan coba untuk maju ke sana sejenak. Mumpung ini waktunya belum terlalu sore juga. Kesempatan untuk kita saksikan bersama-sama. Semoga ini nanti ada manfaatnya, khususnya buat sahabat-sahabat yang sedang merantau di luar kota atau di kota-kota besar, bahkan sampai ke luar negeri yang rindu tanah air atau rindu suasana perkampungan dan juga persawahan. Yang sebelah sini ini sudah banyak yang selesai panen teman-teman ya. Terus yang samping tadi barusan itu baru selesai ditanam semua padinya. Mayoritas di sini petaninya menanam padi dan cabai. Ada juga yang menanam kacang panjang, tapi kebanyakan padi dan cabai atau lombok cabai rawit itu. Ini nanti kalau saya lanjutkan ke sana terus, ini terlalu jauh teman-teman, karena saya ini berjalan kaki. Apalagi posisinya sekarang ini di tengah persawahan yang sedikit jauh dari perkampungan. Ya, untuk itu saya putar balik teman-teman ya, untuk menuju ke sebuah jalur yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya yang tadi di sana, sebelum saya memasuki area persawahan ini. Nah, ini saya sudah sampai di jalurnya dan keluar di area persawahan tadi. Saya akan menuju lurus ke sana agar tidak terlalu jauh. Saya menyusuri persawahan yang jauh dari perkampungan, karena ini untuk menuju ke sebuah perkampungan jaraknya sekitar kurang lebih setengah kiloan. Kecuali kalau saya pas memakai kendaraan tidak masalah, sedangkan saya ini berjalan kaki sambil menikmati segarnya udara yang berada di persawahan dekat dengan perkampungan atau pedesaan di sekitar sini. Di samping saya ini baru akan mulai ditanami cabai. Lembayung senjanya sore hari ini tertutup oleh mendung dan kabut, karena ini baru saja selesai turun hujan, baru terang hujannya. Sebagian sudah panen, sebagian belum, sebagian juga ada yang baru ditanam. Anginnya semakin berembus agak sedikit kencang, dan sekarang ini sudah semakin cerah cuaca di sore hari ini. Tadi di pagi hari sebenarnya tidak ada tanda-tanda kalau nanti sorenya hujan, karena memang biasanya kalau pagi hari biasa wajar kalau perkiraan cuaca ini tidak menentu, yang namanya perkiraan. Apalagi masih pagi atau di pagi hari, sangat jauh waktunya
untuk ke sore. Sedangkan tadi siang ini mendung sampai sore baru turun hujan. Dan inilah suasana persawahan yang tidak jauh dari perkampungan pada saat setelah diguyur hujan. Ini airnya, air yang berada di sungai got kecil ini sampai meluber ke sawah situ, teman-teman. Dengan di sawah ini ada pembatas saringan agar jangan sampai sampahnya ini masuk ke dalam petakan sawah. Itu fungsinya. Ya, langsung saja saya akan terus menuju ke sana. Mungkin saya akan mengambil jalur yang alternatif, yang mana jalur itu bisa ditempuh dengan jarak yang agak sedikit dekat, tidak terlalu jauh, karena ini saya berjalan kaki untuk menuju ke sebuah perkampungan. Udaranya dingin dan sejuk, apalagi di sini masih jauh dari pencemaran udara. Pohon-pohonnya pun juga masih banyak dan sangat rimbun sekali. Oh, sebaiknya saya melewati sini saja, karena di sini ini ada jalur yang cukup enak untuk dilalui. Ini seperti air terjun ya, air terjun kecil, karena ini air yang di dalam petakan sawah ini meluber jatuh ke sungai kecil atau ke got kecil untuk pembuangan air. Biasanya kalau saya mereview di tempat-tempat yang beginian, apalagi di tempat yang angker, itu saya sering merasakan atau menangkap atau tidak sengaja terdeteksi ada hal-hal yang gaib sifatnya, ada makhluk-makhluk astral atau ada fenomena dan juga sedikit misteri yang bisa saya tangkap. Tapi biasanya kalau di tempat-tempat beginian kadang ada kadang tidak, tapi jarang sekali sih. Ternyata di sini juga ada bangunan sungai yang cukup lawas sekali. Dan ini baru saja saya ketahui, tidak sengaja feeling saya melewati sini. Ternyata di sini ada bangunan sungai yang cukup tua sekali. Bangunan peninggalan orang dahulu tentunya. Nggak tahu ini di zaman apa, karena faktanya di sini ini batunya. Nah, batunya sudah kelihatan sekali kalau ini hanya ditata saja. Batunya ditata saja, tidak ada perekat semennya. Ini menandakan bahwasanya ini adalah bangunan lawas. Ternyata sejak dahulu ini memang sudah ada sungainya di sini, di tengah persawahan ini. Dan biasanya kalau memang menandakan adanya sungai yang sudah ada sejak zaman dahulu, itu ditandai dengan begini, teman-teman. Ini ciri-cirinya. Ada bagian-bagian bangunan peninggalan zaman dahulu yang masih tersisa, gitu. Termasuk ini juga. Ini juga bagian batu-batu yang berada di samping. Terus kalau kita saksikan lebih detail lagi, kita zoom sedikit ya. Nah, ini tampak jelas sekali bahwasanya ini bangunan orang zaman dahulu, peninggalan orang zaman dahulu, yang mana memang zaman dahulu itu identik dengan tumpukan batu, seperti halnya candi-candi ya. Kalau kita menyaksikan atau melihat candi-candi, itu kan tidak ada perekatnya semen, hanya ditumpuk dengan batu atau tumpukan batu saja. Seperti halnya yang sering kita jumpai, yang sering kita lihat, yaitu Candi Mendut atau Candi Borobudur dan candi-candi lainnya. Memang begitu, hanya tumpukan batu. Kalau ini sudah pasti 100% bangunan orang zaman dahulu, sungai peninggalan zaman dahulu. Barangkali di sebelah sana ada sisa-sisa bangunannya. Oh, tidak ada, teman-teman. Tidak ada, cuma di sini. Ya sekali ya, sungainya tidak besar, sungai kecil yang memang untuk difungsikan untuk pengairan sawah. Ya, langsung saja saya akan menuju ke sana untuk mendekati sebuah pedesaan. Kalau dari sini menuju ke sana, memang jalurnya tidak enak untuk dilalui, tapi jaraknya sedikit lebih dekat, kurang dari setengah kilo.
atau mungkin sekitar 50 meteran, kira-kira begitu. Ya, kelihatannya dari sini. Dan saya akan menuju ke sana terus. Ya, sekarang ini sudah memasuki waktu asar, teman-teman. Sudah memasuki waktu asar. Saya juga sudah semakin mendekati sebuah perkampungan atau pedesaan yang kelihatan rumah-rumahnya dari sini. Untuk itu, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.